Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami mahasiswa Universitas Mercu Buana dari program studi Marketing Komunikasi. Perkenalkan, saya Nisa Tinuntari dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Amanda Kusumawati. Di video kali ini kami akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama itu menggali dan mengembangkan potensi diri secara profesional. Yang kedua, berpikir positif dalam berkomunikasi. Yang ketiga, kepemimpinan yang disiplin waktu berhubungan dengan bagaimana mempengaruhi stafnya. Dan yang terakhir, kearifan lokal memperkokoh karakter bangsa. Hai teman-teman, di sini saya akan membahas sedikit tentang sukses. Apa itu sukses? Sukses adalah pencapaian atau keberhasilan dari berbagai aspek. Makna ini seperti impian bagi setiap semua orang. Sukses sendiri kerap dihubungkan dengan status sosial maupun ekonomi. Padahal sebenarnya sukses tidak selalu berkutat dengan aspek tersebut. Terlepas dari apa itu makna sukses atau arti sukses, setiap individu termasuk kamu tentu ingin sukses di usia muda. Sayangnya tak banyak yang tahu apa itu kunci utama sukses. Kunci utama sukses adalah jangan cepat berpuas diri, rajin belajar segala macam ilmu, rendah hati, tanggung jawab, mengembangkan perilaku mandiri. Saya mengambil definisi sukses menurut Nadiem Makarim. Menteri Pendidikan ini memiliki kisah inspiratif tentang kesuksesan yang dapat kita pelajari dan kita ikuti satu. Nadiem mulai berkarir sebagai karyawan di perusahaan konsultan, lalu berkecimpung menjadi pengusaha. Nama Nadiem mulai dikenal sejak startup buatannya, yaitu Gojek, mulai banyak digunakan masyarakat. Nadiem memiliki motivasi yang sangat tinggi. Motivasi Nadiem adalah tentang lingkungan yang mempengaruhi kesuksesan seseorang, yaitu dikelilingi banyak orang dan perbedaan pandangan sangatlah bermanfaat. Sukses yang dicapai pasti telah melewati tantangan, hambatan, proses lama, sehingga membentuk pola pikir serta karakter pada diri sendiri. Lantas, apa ciri-ciri orang sukses? Kreatif, inovatif, optimis, pekerja keras, cepat, cerdas emosi, dan masih banyak lagi. Materi selanjutnya yaitu pengembangan diri. Apa itu pengembangan diri? Pengembangan diri adalah pengembangan segala potensi yang ada pada diri kita dalam usaha meningkatkan berpikir dan berprasangka. Bagaimana langkah-langkah membangun kepribadian positif? Langkah-langkah membangun kepribadian positif dengan cara bertanggung jawab, penuh pertimbangan, jangan selalu mengkritik, beli kata-kata secara hati, berpikir sama-sama kita menang. Di dalam pengembangan diri ada tipe. Di sini ada 6 tipe kepribadian. Yang tipe yang pertama, kepribadian realistis, orang yang suka aktivitas di luar ruangan. Tipe yang kedua yaitu tipe investigasi, yaitu orang yang suka dengan gagasan atau ide-ide. Tipe yang ketiga yaitu tipe artistik. Artistik itu adalah orang yang suka dengan ide-ide yang unik. Tipe berikutnya tipe sosial, orang yang suka berorganisasi. Tipe yang selanjutnya wira swasta, lebih berorganisasi kepada orang daripada gagasan. Tipe yang terakhir ada konvensional, berfungsi di lingkungan pekerjaan. Oke, selanjutnya itu adalah berpikir positif dalam komunikasi. Pasti di sini teman-teman sering mendengar kalimat di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Nah, itu adalah kalimat yang sering kita dengar dan sering kita ucapkan untuk membangun pemikiran yang positif. Namun pada kenyataannya berpikir positif bukanlah hal yang mudah untuk kita lakukan. Karena ketika kita berpikir positif, maka apapun yang kita lakukan akan positif. Namun sebaliknya ketika kita berpikir negatif, apapun yang kita lakukan akan negatif. Karena sebenarnya apapun yang kita lakukan pada awalnya berasal dari pemikiran kita.
Jadi apa sih berpikir itu? Menurut Sumanto pada tahun 1998, berpikir merupakan aktivitas psikis seseorang ketika menjumpai sebuah permasalahan. Dengan demikian, ketika kita berpikir, kita akan menggabungkan pengertian satu dengan pengertian lainnya dengan tujuan untuk memecahkan sebuah permasalahan. Di dalam sebuah komunikasi, berpikir positif merupakan hal yang sangat penting karena pada dasarnya kita melakukan komunikasi di setiap kegiatan kita, dan sebenarnya kita juga melakukan komunikasi pada diri kita sendiri. Adapun ciri-ciri orang yang mempunyai pemikiran yang positif, yang pertama itu adalah selalu bersikap tenang, tidak mudah khawatir, bijak dalam menghadapi permasalahan. Maka dari itu kita perlu melakukan pemikiran yang positif, karena dengan melakukan pemikiran positif kita akan mendapatkan yang pertama, bahagia, karena ketika kita melakukan pemikiran positif kita akan bahagia. Contohnya ketika kita melakukan interaksi kepada seseorang, seperti memberitahukan bahwa tali sepatu orang tersebut tuh belum diikat. Nah, ketika kita melakukan hal tersebut, kita memberitahukan kepada orang tersebut kan akan mengucapkan terima kasih atas informasi yang telah kita berikan kan. Nah, itu akan memberikan efek kebahagiaan pada diri kita sendiri. Yang kedua itu motivasi. Ketika kita melakukan pemikiran positif dalam menjalani kehidupan, kita akan lebih termotivasi karena kita akan selalu berpikir apapun yang kita lakukan itu akan menghasilkan hal yang lebih baik. Yang ketiga itu adalah hubungan yang lebih baik. Ketika kita melakukan pemikiran positif, kita akan melakukan hubungan yang lebih baik antar sesama. Karena sebenarnya orang yang memiliki pemikiran positif itu akan membawa pengaruh yang positif seperti kegembiraan, kesenangan, dan semangat. Dengan pemikiran positif, kita akan lebih percaya diri untuk melakukan komunikasi dengan orang lain karena kita tidak memikirkan dampak negatif ketika kita melakukan interaksi dengan orang lain. Jadi ketika kita sudah melakukan pemikiran positif, maka komunikasi yang kita lakukan otomatis akan positif. Saya pernah membaca perkataan Maya Angelou yang berbunyi, orang akan melupakan apa yang Anda katakan, orang akan melupakan apa yang Anda lakukan, tetapi orang tidak akan melupakan bagaimana Anda membuat mereka merasa. Maka dari itu kita perlu memiliki komunikasi yang positif dan keterampilan komunikasi yang positif. Contoh keterampilan komunikasi yang positif yang pertama itu adalah mendengarkan. Pitt Socha pada tahun 2013 menyatakan kebanyakan orang tidak memiliki seseorang yang mendengarkan mereka tetapi tidak menghakimi mereka. Dan yang kedua itu adalah empati. Contoh dari empati adalah tidak menyela ketika ada seseorang yang berbicara. Hal-hal yang saya sebutkan tadi berkaitan juga dengan pemikiran positif. Karena ketika kita tidak memiliki pemikiran positif, kita tidak akan bisa melakukan hal tersebut seperti mendengarkan tanpa menghakimi dan memiliki sikap empati. Berpikir positif itu sangat mempengaruhi komunikasi yang positif. Oke, jadi yang selanjutnya itu adalah kepemimpinan yang disiplin waktu berhubungan dengan bagaimana mempengaruhi stafnya. Salah satu kunci sukses dalam organisasi itu adalah berkaitan dengan kepemimpinan dan pimpinan itu sendiri. Menurut Saros dan Buchatski, kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku dengan tujuan tertentu untuk mempengaruhi aktivitas para anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang dirancang untuk memberikan manfaat individu dan organisasi. Yang berarti kepemimpinan itu melibatkan orang lain. Contohnya pada karyawan yang harus menerima arahan dari pemimpin. Seorang pemimpin yang efektif harus mampu mempengaruhi stafnya, sehingga dapat menciptakan kinerja yang memuaskan. Seorang pemimpin harus mempunyai sikap jujur, bertanggung jawab, memiliki pengetahuan, yakin dan percaya pada diri sendiri dan orang lain, serta dapat mempengaruhi serta meyakinkan orang lain. Untuk menjadi pemimpin yang baik, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu adalah memelihara sikap baik. Yang kedua itu adalah menciptakan kedisiplinan kerja. Jadi kepemimpinan itu sangat berpengaruh dalam kedisiplinan karena seorang staf atau karyawan itu mencontoh atau menjadikan pemimpinan itu sebagai panutan oleh para stafnya. Ketiga, memberikan perintah yang jelas, lengkap, dan pantas. Yang keempat, memberikan teguran untuk perbaikan tugas. Yang kelima itu adalah menerima saran dari stafnya. Jadi seorang pemimpin itu tidak boleh egois, jadi dia harus menerima saran dari stafnya. Tidak boleh hanya mementingkan keperluannya sendiri atau pemikirannya sendiri. Yang keenam itu memberikan pujian atau penghargaan kepada stafnya. Yang ketujuh itu memperkuat rasa persatuan. Yang kedelapan mengenalkan anggota baru jika ada. Itulah hal-hal yang harus dilakukan dan dimiliki oleh seorang pemimpin untuk menjadi kepemimpinan yang baik dalam suatu organisasi. Tujuannya apa? Agar bisa mempengaruhi staf dalam suatu organisasi sehingga menjadikan staf tersebut memiliki kinerja yang baik dan memuaskan. Materi selanjutnya yaitu kearifan lokal. Kearifan lokal belakangan ini sempat diperbincangkan. Kearifan lokal menjadi topik yang diperbincangkan saat ini sering dengan serbuan budaya barat
yang berkepribadian membawa dampak negatif. Apa itu kearifan lokal? Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut. Kearifan lokal ada di dalam cerita rakyat, peribahasa lugu, dan permainan rakyat. Kearifan lokal sebagai suatu pengetahuan yang ditemukan oleh masyarakat lokal tertentu melalui kumpulan pengalaman dalam mencoba dan diintegrasikan dengan pemahaman terhadap budaya dan keadaan alam suatu tempat. Menurut para ahli Ikatul Gopiah, pengertian kearifan lokal, jenius atau lokal adalah kebenaran yang telah menstradisi atau ajeng dalam suatu daerah. Menurut Sunaria et al. Tahun 2003, kearifan lokal bisa terbentuk dari suatu pengetahuan lokal yang telah demikian menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya, serta diekspresikan di dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun-temurun. Jadi itulah hal-hal yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.